Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya sering sampaikan, anak-anak itu merupakan aset terbesar milik orang tua. Terbesar yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat. Ya akhi, kita kalau lihat saudara anak kita soleh, kita sangat bahagia. Anak saya tidak, maksudnya saya lihat anak-anak saya ya baca Quran, ngapalin Quran, bahagia sekali saya. Tapi kalau lihat anak saya dangdutan kan gimana perasaannya? Dangdutan ikut goyang-goyang joget. Kamu ini belajar di mana kayak gini? Kita kan sedih lihat anak-anak masih anak kecil, apalagi kalau udah gede. Lihat anak-anak kemudian nakal, cuek, nggak pernah ke masjid, kena narkoba, bergaulnya sembarangan, tidak pernah ada di rumah. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan seperti ini? Kalau anak kita soleh, itu aset dunia dan akhirat. Bahagia di dunia terlebih lagi kalau di akhirat. Anak soleh itu aset yang sangat luar biasa. Maka saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang pentingnya anak soleh. Harus kerjasama suami istri bagaimana menciptakan anak-anak menjadi anak yang soleh. Ini aset yang paling berharga. Di antaranya, apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalan kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Ini anak soleh yang mendoakan ini adalah amalan yang tidak pernah terputus. Kata para ulama, dia mendapat keuntungan dari 2 perkara. Ayah atau ibu dapat keuntungan dari 2 perkara di anak soleh ini. Yang pertama, anaknya kalau dia beramal soleh, seluruh amalannya lari kepada bapak dan ibunya. Anaknya ngaji, anaknya sholat, anaknya sedekah, bapaknya juga dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Yang kedua, plus anaknya selalu doain orang tuanya. Ini luar biasa. Antum sudah meninggal dalam kuburan, apa yang ada dalam alam barzah, apa yang Anda perlukan? Anda tidak perlu harta lagi, harta tidak ada manfaatnya. Anda tinggalkan mobil 5, mobil itu tidak ada manfaatnya, udah. Ninggalkan rumah mewah, tidak ada manfaatnya. Yang Anda butuhkan ada yang doain Anda. Anak yang doain. Dan orang yang paling setia mendoakan kita, anak kita. Orang yang paling setia mendoakan kita siapa? Anak kita. Antum mengharapkan doa siapa? Orang yang paling mendoakan kita ada 3 orang yang paling sering mendoakan kita. Pertama orang tua kita, kedua istri kita, ketiga anak kita. Orang tua kita sering doain kita, sebagaimana kita sering doain anak-anak. Tetapi yang jadi masalah orang tua biasanya lebih dahulu meninggal. Baik, kalau orang tua sudah meninggal, tinggal istri dan anak. Istri kita sering doain kita. Ya Allah, jagalah suamiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku saleh ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan suamiku pindah ke lain hati ya Allah. Banyak doanya. Doain kita terus, khusyuk doanya. Tapi kalau kita meninggal, istri kita biasanya tidak lama kemudian ikut juga nyusul sama kita meninggal. Yang umurnya panjang biasanya apa? Anak-anak. Itu pun istri kita belum tentu setia doain kita. Kita meninggal, dia kawin lagi, sudah dia lupa sama kita. Lupa sama kita. Dia sibuk dengan suami yang baru. Apalagi dia bilang ternyata suami saya dulu kurang ajar. Ini yang bagus. Tapi saya tahu istri-istri solehah setia doain kita. Benar ya. Tapi maksud saya umur dia tidak panjang seperti kita. Beda dengan anak. Yang paling setia mendoakan kita anak kita. Ente mengharapkan doa dari teman-teman. Kapan teman ente doain ente? Ente coba jujur sama diri ente. Kapan ente doain teman ente? Jarang kan? Hampir nggak pernah Ustaz. Jangankan teman, Ustaz saja tidak pernah ente doain. Saya tanya, ente yang pernah doain saya coba angkat tangan? Nggak ada kan? Ya ada mungkin sekali-sekali. Kapan kita didoain teman? Kalau kita lagi sakit. Oh semoga kamu cepat sembuh. Kalau nggak sakit nggak didoain. Kalau sudah mati dia bilang rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kenapa sudah meninggal? Kasihan. Mungkin doain sehari 2 hari, habis itu sudah dilupain. Makanya tidak usah berharap doa dari teman. Harap doa dari anak, karena itu syar'i. Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang apa? Mendoakan kita. Yang paling setia mendoakan kita anak-anak kita. Dan amalan dia semuanya mengalir kepada kita. Lihat kata Nabi SAW, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki diangkat derajatnya di surga. Dia heran, kata dia, anna lihada, kok bisa derajat saya tinggi? Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Luar biasa. Kita sudah nggak butuh, percuma anak kita kaya raya,
Jadi orang terpandang tapi nggak pernah doain kita, nggak pernah sholat. Kapan dia mau doain kita? Doain dirinya saja kan jarang. Mau doain di kita. Lebih baik anak kita, taruhlah anak kita miskin, nggak apa-apa, tapi dia soleh. Dia yang akan doain kita, setia doain kita. Kalau bisa lagi anak kita berhasil dan soleh, itu yang luar biasa. Sukses dunia, sukses apa? Akhirat. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Di antara yang menunjukkan sangat pentingnya anak soleh, antum bayangkan, kalau antum meninggal, antum punya anak dua, ya. Satu 40 tahun lagi baru meninggal, satunya 50 tahun lagi baru meninggal. Berarti setelah antum meninggal, antum masih dapat bonus amal soleh 90 tahun. Jadi anak pertama 40 tahun, dari anak kedua berapa? 50 tahun. Kenapa? Setiap amal mereka ngalir kepada anda, pahalanya ngalir kepada anda. Bayangkan, berarti antum dapat bonus berapa tahun? 90 tahun. Karena anak anda dua-duanya soleh, sholat 5 waktu, waktunya puasa dia puasa, waktunya bayar zakat dia bayar zakat, pahalanya terus ngalir sama kita. Karena kita dulu yang didik dia, karena dia anak kita. Coba kalau anak antum 20, coba. Luar biasa. Luar biasa. Satu orang umurnya 30 tahun, ada yang 40 tahun setelah antum meninggal. Bayangkan, kalau 40 tahun saja, dari 20 berapa? 40 dari 20 berapa? Berapa? 20 kali 40. 2 kali 4, 8. 800 ya? 800 tahun antum dapat bonus, luar biasa. Coba kalau anak antum 30, subhanallah. Bagaimana caranya itu bukan urusan saya. Ya. Bayangkan ada orang di Saudi, anaknya banyak, semuanya memenuhi saf pertama. Saf pertama anaknya sholat, anak dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Luar biasa, kan bahagia lihat. Begitu azan semua anak kumpul. Senang kita lihat anak kita seperti itu. Soleh-soleh. Ya. Disebutkan tatkala dia anaknya lagi ngumpul, ada anak kecil yang lari-lari. Anak dia tahu, nakal lari di masjid. Dia larang, jangan nakal. Kamu, ibumu yang mana ibumu? Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak soleh itu luar biasa. Anak soleh itu apa? Sangat luar biasa. Di antara keutamaan anak soleh, saya bacakan lagi ayatnya. Ini antara anak dan ayah, dua-duanya kerjasama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah, "Walladzina amanu", orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum", kemudian anak-anaknya juga ikut beriman. "Alhaqna bihim dzurriyyatahum", maka kami akan sertakan anak-anaknya kepada mereka. "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'", dan kami tidak akan kurangi amalan mereka sama sekali. Maksudnya bagaimana ayat ini? Ayat ini begini misalnya. Misalnya ayah dan anak masuk surga, tapi derajat surganya berbeda. Ayahnya soleh, anaknya kurang soleh, tapi sama-sama beriman. Ternyata ayahnya di surga tingkat 10, anaknya tingkat 2. Allah tahu bahwasanya di antara kesempurnaan kebahagiaan berkumpul anak dan ayah. Allah tahu itu. Makanya di antara karunia yang Allah berikan kepada hamba yang soleh, kata Allah, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum", anaknya diangkat derajatnya ke tingkat yang 10 karena bapaknya soleh. Karena bapaknya apa? Soleh. Kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'", dan kami tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Padahal kalau kita mau matematikakan, kalau kita ingin sinkronisasi sama anak kita, maka kita harus korban. Kita di tingkat 10 di surga, turun ke tingkat 5, anak kita dari 2 naik ke tingkat apa? 5, ketemunya di surga tingkat 5. Tapi Allah bilang tidak. Orang tua tetap tingkat 10, anak yang diangkat ke tingkat berapa? 10. Dan kata para ulama ini juga berlaku, ahli tafsir menyebutkan ini berlaku juga sebaliknya. Jika anaknya yang di tingkat 10, bapaknya tingkat 2, bapaknya bisa didobrak ke tingkat apa? 10. Karena dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak, bisa artinya nenek moyang. Seperti firman Allah dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." Dan di antara tanda-tanda bagi mereka, kami telah mengangkat zuriyah mereka, yaitu nenek moyang mereka. Zuriyah tapi maknanya apa? Nenek moyang. Kami angkat nenek moyang mereka di kapal yang berisi, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka. Oleh karenanya zuriyah bisa artinya anak-anak, bisa artinya nenek moyang, kakek.
atau orang tua. Oleh karenanya, inilah kerjasama antara anak dan ayah. Kalau ayahnya soleh, anaknya bisa didongkrak. Tapi kita tahu, banyak di antara kita bapak-bapak ini baru ngaji, terlambat ngaji. Baru sadar, dulu bajingan, dulu penjahat. Sekarang baru sadar. Hafal Quran nggak bisa-bisa, ya. Hafal hadis nggak bisa-bisa. Sibuk dengan dunia. Ya jangan sampai anak kita seperti kita. Kita yang ini anak kita, bapak nggak bisa hafal Quran, hafalan, bapak sudah berusaha hafal juz amma, salah terus, nggak bisa kuat hafalannya, tajwidnya belepotan, nggak tahu baca Quran kayak apa, waktu sudah nggak ada, macam-macam banyak alasan. Nah, kamu yang harus hafal Quran. Nanti kamu dongkrak bapak di akhirat ya. Anak jadi korban, anaknya suruh hafid, anaknya suruh apa? Soleh. Jadi kerjasama antara anak ini luar biasa. Kalian dia punya anak soleh luar biasa. Kita dulu zaman-zaman kita masih kecil, mana ada anak SD hafal Quran? Mana ada anak kelas 1 SD hafal juz amma? Sekarang banyak, alhamdulillah. Banyak sarana sekolah, anak-anak kita mungkin masih SD sudah hafal juz amma. Luar biasa. Ada masih SD sudah hafal Quran, ada SMP hafal Quran. Sekarang banyak, alhamdulillah, sekolah-sekolah sunnah banyak dan mencetak para hafiz-hafiz Quran. Kita pengen anak kita punya anak 10, satu lah hafal Quran. Ini kamu yang tukang dongkrak. Jadi di akhirat jangan lupa sama bapak ya. Jadi harus ada anak-anak kita ya. Kalau bisa semuanya soleh, alhamdulillah. Ya. Saya pernah dengar ada seorang, subhanallah, anaknya 10 semuanya hafal Quran. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan anak soleh, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ustaz, bagaimana kalau anaknya nakal? Kata Allah setelah itu, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Adapun masalah dosa, masing-masing orang menanggung dosanya masing-masing. Kalau kita, anak kita pas dia baca Quran, pas dia sholat, pahalanya ngalir sama kita. Pas dia nakal, nggak ngalir sama kita. Karena kita nggak pernah ngajarin dia nakal. Kecuali kalau kita ngajarin dia nakal, ngajarin dia narkoba, ngajarin dia macam-macam ya, kita ikut dosa. Tapi kalau kita nggak pernah ngajarin dia nakal, tahu-tahu dia nakal, itu dosanya nggak ngalir sama kita. Yang ngalir cuma pahalanya. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga, dia bisa bawa kerabatnya masuk surga. Kalau dosa masing-masing nanggung, ya, selama tidak punya andil satu dengan yang lainnya. Tapi kalau amal soleh, maka orang tua akan terkena amal soleh apa? Anaknya. Ini diantara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tatkala Anda sekarang sudah tahu bahwasanya anak soleh itu aset terbesar. Ya, subhanallah, senang kita punya anak ya. Ya, anak ini ya, satu hafal Quran, satu ini, masya Allah, bahagia kita. Ya, mereka kadang nakal, tapi ya begitulah anak-anak ya. Tapi waktunya baca Quran, mereka baca Quran. Kita ajak ke masjid, senang luar biasa kita. Lihat anak-anak seperti itu. Kita dulu nggak seperti itu. Ya, kita dulu keterbatasan, dai dulu kurang, hampir tidak ada dai. Ya, dai dulu, saya tahu zaman kita dulu jarang orang ada bikin pengajian. Di kampung saya jarang bikin pengajian. Paling-paling pengajian nanti Maulid Nabi. Itu pun nanti ketawa ketiwi, nggak ada ilmunya, terus tahun depan lagi ketemu lagi. Tapi pengajian rutin di masjid hampir nggak ada. Sekarang alhamdulillah banyak orang dikasih ilmu. Pengajian sekolah-sekolah juga banyak hafal Quran, banyak pengajian. Alhamdulillah sekarang sarana untuk menjadikan anak kita baik lebih mudah daripada kita dahulu. Ya. Meskipun orang tua kita perhatian, namun sarana dulu nggak ada. Sarana dulu nggak ada.